Saya ambil iPad saya dulu ya. Oke, oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Yes, Oke. silakan. Ya, selamat malam Bu Saya izin Mimi. okem ya. Iya, Bu Mimi, Pak Bu Wiwi sama Bu Nefri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mungkin bagi yang pernah ikut. Kalau nggak salah Pak Riko pernah ikut. Kemudian yang lain mungkin baru gabung ya. Tapi barangkali pernah lihat juga rekamannya yang sudah disediakan. Ini adalah bedah buku, diskusi buku lah ya, bukan bedah buku ya. Kalau bedah kesannya kayak saya menguasai gitu, padahal yang menguasai ya Pak Michael Hall sebenarnya. Cuman kita mungkin sama-sama baca buku dan kita coba diskusikan dengan harapan ya kita bisa dapat wawasan-wawasan tambahan dari buku ini. Saya coba share screen bukunya. Nah, ini mungkin saya coba, sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah. Oke, nah mungkin bagi yang belum pernah tahu, ini bukunya Self-Actualization Psychology, salah satu bukunya Michael Hall, terbit tahun 2008 ya. Jadi waktu itu buku ini adalah buku yang sepaket sama buku judulnya Unleash. Jadi waktu Pak Michael Hall itu dia mendalami coaching, dia kemudian punya pertanyaan ya, coaching ini sebenarnya basis teori psikologinya apa gitu kan. Kemudian dia bertemu kembali sebenarnya ya, bertemu kembali dengan psikologi humanistik ya dari Abraham Maslow dan kawan-kawan. Kemudian dia teliti, dia telusuri, dia tulis buku, dia bikin modelnya ya. Nah, model-model neurosemantik untuk berlatih aktualisasi dirinya itu ada di buku judulnya Unleash. Nah, tadinya buku Unleash itu sepaket sama buku ini nih. Jadi ada prakteknya, ada teorinya, tapi kemudian kayaknya ketebelan gitu. Lalu dipisah. Yang Unleash-nya terbit lebih dulu, warnanya agak hijau-hijau gitu. Nah, yang ini adalah yang teorinya, psikologinya. Waktu itu saya tawarkan ke Bu Mimi dan teman-teman di pengurus untuk kita bisa diskusi buku ini. Justru mengambil buku yang lebih teoritik ya, karena kita di NS ya tentu sudah banyak ya belajar teknik-teknik, tapi kita pengen tahu mungkin atau pengen belajar sama-sama dari sisi konsepnya seperti apa. Nah, ini udah pertemuan yang kesekian ya Bu Mimi ya. Jadi Ya, kelima. kelima, jadi barangkali nanti yang baru gabung mungkin ya belum Bisa sempat dengerin ininya kok, lihat videonya. Kita udah share juga kan? Ya, ini kita kemarin sudah bab preface, kemudian sampai bab yang keempat. Nah, bab keempat ini, bab keempat, bab kelima ini sebenarnya membahas tentang premis ya. Premis itu semacam pernyataan-pernyataan ya, pemikiran-pemikiran yang ditemukan dari penelitian terhadap pemikiran-pemikiran ini Pak Maslow ya. Jadi ada cukup banyak di sini, ada sekitar yang waktu itu sempat kita singgung ada sekitar 43. Jadi apa sih pernyataannya ya, pernyataan dari Pak Maslow tentang aktualisasi diri itu seperti apa? Basis pemikiran tentang manusianya kayak apa gitu ya. Nah, mungkin kalau kita sedikit review di sini misalnya ada premis mengatakan ya manusia itu punya essential inner nature or core ya, manusia itu diasumsikan ya punya kodrat ya, punya kodrat yang esensial atau intinya tuh ada gitu. Nah, ini tentu saja ini sebuah proposisi ya, sebuah pernyataan, sebuah asumsi. Karena ya kita nggak betul-betul bisa lihat secara empirik kan. Kalau di scan gitu ya, Pak Riko di CT scan gitu ya, nggak kelihatan intinya yang mana gitu kan. Nah, tetapi diasumsikan ada gitu. Diasumsikan ada oleh pandangan ini. Nah, semua teori kayak gitu ya, semua teori pasti punya asumsi dasar. Misalnya kalau di fisika ada teori mekanika Newton gitu.
Itu kan asumsinya ketika segala sesuatunya masih ada di dunia, di bumi ini. Kalau kita sudah bicara luar angkasa, maka mekanika Newton nggak terlalu kena. Kita perlu teorinya Einstein misalnya ya, relativitas umum dan khusus. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Nah, kemarin kita sempat bahas agak cepat dan inti-intinya aja, tapi nggak sampai habis karena bisa panjang sekali. Jadi yang berminat silahkan baca sendiri mungkin ya di bab 4 ini. Buku ini yang saya bukakan ini file PDF tapi bukan bajakan, ini beli nih ya. Jadi saya nggak bagikan. Ada di neurosemantic.com di bagian shop ya. Jadi kalau pengen beli yang versi PDF-nya, saya sekarang lebih suka karena versi fisiknya tuh nyampenya lama dan mahal ongkos kirimnya. Jadi mendingan Hah? Di sini ya iya di situ Pak, sampai sini mahal. Nah, maka dari itu saya lebih suka beli yang versi PDF-nya. Ini ada di neurosemantic.com yang bagian shop ya. Nanti tinggal gampang kok pakai kartu kredit, nanti langsung. Jadi begitu kita bayar nanti dia akan kasih link buat download. Udah tuh sampai di sini. Gitu ya. Jadi saya nggak bagikan karena nanti ya kasihan ya Pak MH-nya ya. Ya kan anggap aja kita harganya nggak mahal ya, sekitar macam-macam sih, beda-beda sih tergantung bukunya. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke bab yang kelima ya. Jadi bab 5 ini kan kok mirip-mirip sih. Tadi premisnya Maslow, sekarang premisnya self actualization psychology. Bedanya apa gitu ya. Jadi asumsi saya kalau baca di bagian sini ya, di bagian pengantarnya ini, kalau yang bab 4 itu masih apa ya, dibilang penelitian awal ya. Jadi Michael Hall baca bukunya Maslow, terutama Maslow ya. Tapi kan tokoh psikologi humanis nggak cuma Maslow, ada banyak gitu kan. Tapi terutama Maslow, kemudian dia coba highlight ya. Mungkin nemu satu premis, dia highlight, dikumpulin ya, ketemu 43 tadi itu. Nah, tapi aktualisasi diri kan tidak hanya dibahas oleh Maslow ya, ada oleh Rogers segala macamnya. Barangkali dari keseluruhan tema-tema ya, premis-premis yang ada di tokoh-tokoh yang merupakan bisa dibilang sebagai foundersnya, kemudian coba di summary nih. Jadi di sini kalau kita lihat agak lebih sistematis nanti premisnya. Nah, di sini apa namanya ada sekitar berapa nih? Kalau kita lihat ada 15 ya. Sudah di summary jadi core premis dari aktual ini. Kalau saya asumsi saya melihat kayaknya habis dipelajari semua kemudian dicoba di summary. Kira-kira begitu ya. Jadi bagusnya kita coba lihat secara garis besar di sini ya. 15 ini summary-nya. Nanti setelah itu kita mungkin coba deep dive gitu ya satu-satu. Nah, kalau seandainya udah nyampe jam 9 belum habis ya, nanti kita bisa lanjut lagi sih. Oke, teman-teman, ini sudah ada tambah lagi ya, Mbak Vincentia Lia. Oke. Iya, Bu Lia. Bu Lia. Oh, oke, Bu Lia. Coach Lia. Bu Lia. Jadi ini ada quote bagus nih. Ini quote cukup terkenal dari Maslow ya. What a man can be, he must be. This need you may call self-actualization. Jadi orang itu kalau di dalamnya ada dorongan untuk menjadi sesuatu, harusnya dia dorong dirinya untuk menjadi sesuatu itu, gitu ya. Karena waktu di pertemuan ini saya bahas bahwa ini Pak Maslow ini kayaknya terpengaruh kalau dari sisi filsafat ya. Dari Aristoteles tuh punya pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini punya tujuan ya, namanya cara pandang teleologis ya. Teleologis tuh asalnya dari telos artinya tujuan. Jadi kalau cara pandang teleologis itu mengatakan semua hal itu pasti ada tujuannya. Kalau mikrofon, kalau kertas, kalau paku, kalau palu itu ada tujuannya, apalagi manusia gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau manusia bikin palu, yang bikin itu udah ngasih tahu, namanya palu, fungsinya buat malu paku gitu. Udah ngasih tahu. Tapi kalau manusia pas dia diciptakan itu nggak dikasih tahu secara persis ya. Jadi pas Bu Mimi lahir nggak ada malaikat yang ngasih surat gitu ya. Nah, Bu Mimi ini nanti bakal kerja di Bank Permata, tolong jangan suruh pindah dia ke Bank Niaga misalnya gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tergantung offeringnya sih. Makanya Bu Mimi mesti nyari-nyari nih. Apakah saya Permata atau pindah kemana? Itu mesti nyari-nyari sendiri gitu. Nah, tapi
bahwa manusia punya dorongan ya untuk mengaktualkan apa yang dia miliki, itu harusnya dia dorong dirinya. Jadi what a man can be, he must be katanya. Nah, Saya agak menarik nih. Kenapa what a man ya? Kenapa dia main gender ya? Nah, betul Pak. Ini kami bahas juga. Jadi saya bahas buku-bukunya Maslow sama teman-teman di komunitas lain namanya Guru BK Belajar. Nah, sampai kepada bahasan itu. Jadi gini Pak, kita jangan baca buku zaman dulu pakai cara pandang sekarang ya. Oke. Zaman dulu tuh nggak ada isu soal laki perempuan gitu ya. Gender itu harus dibedakan. He or she, kalau zaman sekarang perlu sekarang kan harus gitu ya. He or she, atau pakai kata-kata yang netral people gitu kan. Sekarang kan harus begitu seolah-olah. Zaman dulu orang nggak mempermasalahkan itu. Gitu. Jadi sama dengan misalnya kalau kita baca buku apa namanya? Buku filsafat Yunani gitu ya. Plato itu misalnya itu ada kelas namanya budak gitu. Budak itu ya bukan manusia dianggapnya. Nah, kita yang zaman sekarang bilang, yang bener aja ada manusia bukan manusia, ya nggak masuk akal. Ya tapi kita jangan lihat zaman dulu pakai zaman sekarang ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan man di sini ya manusia tentunya. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Masuk ke sini ya. Mana tadi ya? Oke. Jadi bentar kita coba lihat. Ini dia ya. Mungkin gedean aja dulu ya. Core prinsip premisnya apa aja? Satu, dia bilang our growth is developmental in nature. Our inner core is designed for continuously developing throughout our lifespan. Jadi pertumbuhan kita sebagai manusia itu sesuatu yang berkembang ya. Dan itu nature, itu kodrat ya, ada dalam diri kita gitu. Nah, inner core kita itu didesain untuk secara terus-menerus berkembang sepanjang hayat. Ini menarik ya. Jadi nggak ada titik akhir ya. Ya mungkin ada fase ya. Fase kecil, fase remaja, ada fase. Tapi nggak ada habisnya. Jadi kalau misalnya kita merasa harapan hidup orang Indonesia 70 tahun lah. Nah, terus dilalah kita dikasih 71 tahun ya udah lewat ya. 71 udah lewat ya kan. Gimana nih ya? Nah, itu tidak kemudian lantas berarti udah lewat nih, udah habis nih. Kalau saya dikasih sampai 90 tahun udah tinggal mengulang yang kemarin, enggak juga gitu. Karena bisa memungkinkan untuk bisa continue ya kalau menurut pandangan ini. Ya sepanjang hayat, entah kita dikasih 100 tahun, 200 tahun kalau bisa gitu ya. Yang kedua, we develop as persons and actualize through creating rich and vigorous meaning. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kita di NS relate banget ya dengan kata meaning ya. Jadi kita mengembangkan diri kita sebagai manusia dan mengaktualisasikan itu dengan cara menciptakan makna-makna yang kaya. Nah, ini satu hal yang ditemukan oleh Pak Michael Hall. Kalau menurut klaimnya Pak Michael Hall ya. Jadi Pak Maslow itu katanya di Pak Emma di banyak bukunya dia membahas soal meaning tetapi belum memisahkan meaning itu sebagai sebuah teknik gitu ya. Kan itu namanya penelitian yang masih sifatnya awal ya. Nah, kita yang di NS tahu gitu meaning itu ada tekniknya untuk di-create. Sama dengan waktu kita awal-awal ya Bu Mimi kita bahas soal hierarki kebutuhan itu kan banyak mengkritik bahwa kok ada orang yang sebenarnya secara fisiologis ya kebutuhan dasar itu miskin, nggak cukup. Tapi kok kayaknya dia bisa menjalankan kebutuhan yang lebih tinggi ya. Dia bisa aktualisasi diri, dia bisa bermanfaat buat masyarakat banyak gitu ya. Nah, bahasan Pak Michael Hall itu adalah memang Maslow sendiri bilang kalau bukan pemenuhan secara fisik saja ya yang bikin orang bisa naik, tetapi pemenuhan secara meaning atau makna gitu. Nah, ini yang kemudian Pak Michael Hall bisa spot on gitu. Kalau Maslow masih scattered, dia bisa nangkep ini meaning nih yang jadi kata kuncinya. Makanya make sense kalau ada orang yang secara fisik kebutuhannya pas-pasan, tapi secara psikis kok dia bisa growing ya. Yang ketiga, we have an inner core, a real self that develops via self-discovery, self-awareness, self-respect, and self-love. Nah, ini
Jadi diasumsikan nomor 3 ya, asumsinya adalah kita punya inner core, punya inti diri sejati gitu ya, diri sejati yang berkembang lewat proses pencarian ya, kesadaran ya, penghargaan diri dan mencintai diri. Jadi kalau kita pengen tahu siapa diri kita ya prosesnya nyari ke dalam, menyadari, kemudian menghargai, kemudian mencintai gitu. Tapi diasumsikan self core itu ada. Ya tentu saja ini hal-hal yang sifatnya non fisik ya. Psikis atau metafisik ya. Metafisik berarti melampaui fisik. Diri kita tuh ya nggak bisa dilihat pakai CT scan tadi itu. Itu kalau Kalau cara pandang yang berdekatan ya dengan pandangan ini, misalnya eksistensialisme gitu, ya memandangnya ya diri kita ada, tapi ketahuannya baru setelah mati gitu. Nah setelah selesai semuanya, baru oh iya ya. Jadi Pak Riko itu 1 dia pengusaha, 2 dia NS trainer, 3 dia seorang ayah, 4 dia aktivis, 5 dia penulis buku, 6 dia profesor, 7 dia ketua RT. Wah banyak tuh. Nah, karena udah selesai jadi bisa didefinisikan ya kan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, tapi kalau belum selesai ya masih nyari gitu kan. Kira-kira gitu. Oke, yang keempat mungkin sampai 4 habis ini kita coba ngobrol-ngobrol ya. We accelerate our development via assuming personal ownership and responsibility for our lives. We are diminished as a person when we don't. Nah, ini menarik nih. Jadi kita mengakselerasi perkembangan kita dengan cara kita akan bisa mempercepat proses pengembangan kita dengan cara mengambil ownership ya, sama tanggung jawab terhadap kehidupan kita. Nah, sebaliknya kalau kita lepaskan tanggung jawab itu, maka kita akan meruntuhkan ya pengembangan diri kita. Jadi kalau kita boleh berkaca ya ke seluruh materi-materi NS/NLP kan senternya itu adalah self responsibility ya. Ya kan? Kita inti materi utamanya itu, inti hakikat ilmu yang kita pelajari adalah tanggung jawab diri ya. Jangan nyalain orang, jangan nyalain situasi gitu kan. Kalaupun orang menghinamu, nah orang itu hanya event, internal rap-nya lah yang mesti diotak-atik kan gitu kan. Temanya kan begitu ya. Temanya begitu. Nah, maka di sini dikatakan ya kita hanya bisa berkembang kalau kita pertama-tama take ownership. Sebaliknya kalau kita lepaskan responsibility itu ke orang lain gitu ya, atau ke keadaan atau situasi, ya kita akan turun ya, hakikatnya sebagai manusia akan turun gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau dikomentarin, silahkan. Saya bukan guru ya, jadi kita ngobrol aja sama-sama. Karena saya nggak punya, sebenarnya tidak punya misalnya kayak ijazah dari Michael Hall gitu buat bedah buku ini. Ya, sorry sebelumnya ini yang pengguna Zoom siapa ya? Boleh diganti namanya Kak? Oh iya ya, mungkin belum plugin ya. Pak Heru kayaknya deh. Tadi Pak Heru kah? Di grup ada Pak Heru tadi. Oh, oke. Tanya. Asik udah bisa nulis. Siapa Bunda nih? Nefri udah ketemu. Tadi Bu nggak Wiwi, bisa nemu. kayaknya belum pernah kenal ya Bu Wiwi, kita Bu Wiwi ya? Apa udah pernah ya? Bu Wiwi ini angkatan terakhir Pak, Iya, SCMC masih baru. 2023. Wow. Pendatang baru. Yang di Bali kah? Iya, betul. Sama Pak Hall ya? Atau yang sama Bu Mariani? Sama MH. Sama ya? Sama MH Maret 2023. Baru aja. Ya, salam kenal Coach Teddy. Salam kenal Bu Wiwi, welcome. Yang lalu kayaknya siapa ya yang juga sama ya? Ada 2 tuh, bapak-bapak. Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Iya, satu lagi siapa ya? Pak Heru sama ada 2 kayak mana tuh? Sama siapa ya? Lupa saya. Kalau Pak Sam itu bukan kemarin ya? Udah lama ya? Pak Sam udah lama. Angkatan saya Pak Sam. Ya, ini sama kita angkatan Bumi nih sama. Pak Sam lebih dulu Pak. Oke, teman baru kenal berarti. Yang seangkatan saya Pak Riko. Sama Bu Lia. Sama gue, Bu Lili. Yes. Ini apa?
Oh Apakah ya, merah Bu ya. saya mati, Coach Teddy? Maaf Ya, ya. Cuman saya ada mau nanya, boleh nih? Jadi ya Boleh, boleh boleh, lah. Li. ya, Tapi saya belum tentu bisa jawab ya Bu Lia ya. Cuman nanya mah boleh aja. ya. Iya, ini terkait yang tadi yang self actualization ya. Definisi self-nya itu self actualization itu sebenarnya apa? Terus untuk ketika itu pemanfaatan untuk banyak orang. Maksudnya apakah kalau kita maksudnya fokusnya adalah bermanfaat untuk keluarga sendiri? Hmm. Apa kita masih ada di level Dia suaranya hilang, Li. Ya agak hilang. Iya. Tapi bener nggak yang kita tangkap tadi ya, maksudnya Bu Lia nanya soal definisi self actualization dan apakah yang disebut bermanfaat itu harus banyak gitu atau mungkin bisa cukup. betul, betul. Gitu ya. Ya, betul. Iya, itu sebenarnya salah satu kritik terhadap istilah Maslow ya. Dulu dosen saya Pak Bagus Riono itu waktu dia disertasi, salah satu kritik yang dia temukan dan dibilang adalah memang kata self actualization itu nuansanya masih self ya, masih aku ya. Ya. Padahal lucu, padahal Maslow nggak memasukkan begitu. Maslow tuh kalau nanti kita baca ya penjabaran ciri-ciri aktualisasi diri itu justru nuansanya sangat sosial ya, sangat keluar gitu. Keluar karena udah cukup dengan dirinya dan dia sudah ngerti, dia bisa bermanfaat apa dia tahu tempat. Jadi nuansanya sangat keluar, transenden ya. Makanya nanti Maslow sempat menawarkan istilah baru namanya transendensi di akhir. Tapi masih pakai kata self transendensi. Nah, kali ini pertanyaan Bu Lia, definisinya apa ya? Ini dibahas di awal-awal ya kemarin, tapi sederhananya adalah kalau kita dengar kata aktual berarti asumsinya ada potensial gitu ya. Nah, jadi ada potensial lalu diaktualkan. Yang tadi yang quote-nya Maslow tadi, what man can be, he must be. Jadi kita ini pasti punya potensi. Nah, aktualisasi diri adalah proses untuk mengaktualkan potensi itu. Ya, jadi tentu saja sangat mungkin ya kalau seandainya potensi kita tidak harus bicara lingkup yang besar dalam arti number ya. Karena number itu kan sebenarnya ya apa istilahnya tuh kalau number tuh unspecified noun ya kalau di metamodel kan. Banyak itu kan berapa, itu kan selalu ada terus kalau ngomong angka ya selalu comparative relation ya, selalu ada perbandingan banyak dibandingin dengan siapa. 1 juta orang yang apa namanya Bu Mimi udah ngajar 1 juta orang itu banyak apa enggak ya, tergantung. Kalau harusnya 2 juta ya baru separuhnya kan gitu kan. Tapi kalau harusnya 500.000 ya udah 2 kalinya. Jadi makanya menarik bahwa memang yang disebut dengan jumlahnya memang nggak ada, tapi bahwa selayaknya kita itu terus mencari ya potensi kita apa dan diaktualkan. Nah, itulah yang disebut sebagai aktualisasi diri. Makanya kritik lain ya terhadap penggunaan kata aktualisasi diri itu zaman sekarang kan justru nuansanya egois ya. Ya. Oh, ya boleh dong aku aktualisasi diri, suka-suka aku dong gitu. Ya. Nuansanya kan kayak egois gitu ya sebenarnya nuansanya. Padahal kalau definisinya Maslow nggak begitu. Kan penelitiannya dia kan 2 mentornya itu kan, mentornya Max Wertheimer sama Ruth Benedict yang dia interaksi sama mereka tuh kayak kok wonderful human being ya, orang kok baik banget, tapi juga sukses, tapi juga bermanfaat buat orang gitu ya, guru yang baik, pembelajar yang mendalam gitu ya. Nah, tapi juga mapan gitu. Jadi kriteria apa? Karakteristiknya kayak yang model begitu gitu. Jadi nggak nuansanya justru tidak self aku gitu. Justru akunya nggak ada ya. Akunya sudah cukup gitu. Nah, tapi itu terjadi kenapa? Karena tahu persis ya, aku ini bisa apa gitu. Aku ini bisa apa gitu. Ya, Mas Edi, Ya, Pak Riko. ikut nimbrung aja sih. Monggo, Pak. Jadi saya sih melihat gini, ini kan ilmuwan ya atau pemikir. Kalau kita agama manapun lah, katakan di Islam dulu lah, bahwa kita kan lahir ini kan karena diciptakan sempurnanya sebagai manusia. Bahasa gaulnya, kalau lu sempurna, mana buktinya?
Mana bukti lo? Nah, bukti lo itulah yang disebut mana aktualisasi lo, gitu ya. Iya, betul. Di dalam agama Kristen kan juga sama. Ya, misal masih lah. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kan sentralnya kan aku. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kan sama ya, di Islam juga ada. Ya, betul. Itu sama. Jadi saya hanya melihat sebenarnya kalau bicara aktualisasi ya yang simpelnya ya itu. Bukti lo pantang. Lo boleh ngomong panjang lebar sebagai orang yang hebat, sebagai manusia yang saya hebat, apa cuma sampai di situ. Itulah makanya apa yang membuat Maslow tetap menggunakan kata self. Karena kita menciptakan ya ini tentang diri kita, diri masing-masing individu. Kalau bicara dengan others itu kan konsekuensi karena kita memang sebagai makhluk tetap seperti itu. Jadi ini keilmuannya. Kalau mau bicara pendalaman ya di masing-masing agama ada, ya kan. Jadi kalau engkau apa kan ada tuh kayak Islam masih ditampar pipiku 3 kali lagi kan sama. Jadi kan aku self-centerednya sama aku. Karena di dunia ini kan ya bicara tentang aku yang diatur. Nggak mungkin hewan. Nggak mungkin tentang itu. Iya, simpelnya sih pemikiran saya seperti itu. Hanya keilmuan lah melihat sudut pandang yang mencoba membuat sesuatu itu menjadi logis. Ya, jadi kalau saya ditanya, sering saya kalau ditanya, Pak, yang gampang lah visi misi lah. Visi misi duluan mana, Pak? Saya bilang tergantung yang ngarang bukunya. Ini kan sama, self actualization pandangannya seperti apa? Ya tergantung buku yang mana, konteks apa gitu. Jadi itu sih ini saya Mbak Lia, Bu Lia. Jadi aktualisasi kita nggak usah pusing, tapi ya lu ngaku sebagai manusia mana? Lu sebagai CEO misalnya, sebagai pengusaha mana buktinya? Apa yang telah lu perbuat? Lu sebagai ayah apa yang telah lu lakukan terhadap anak-anak lu, pada pasangan? Lu sebagai ketua RW misalnya, apa yang bisa lu lakukan dengan tugas lu itu? Ya kan, manusia kan megang tugas, ya. Sebagai pemimpin juga di agama Islam juga ada tugas, Kristen juga sama. Ya. Jadi ya seperti itulah. Saya juga nggak tahu Buddha ya, kalau ada Buddha mungkin Bu Lia juga atau Bu ini bisa menyampaikan konsepnya pasti tentang orang manusia. Gitu. Keren Pak. Oke, mantap. Iya Pak. Iya. Ini pengamat orang tua yang ada di Washington DC yang semakin belajar menjadi wisdom. Makin bijak, semakin wise ya. Ya, makin bijak. Jadi makanya kalau di Pak Maslow bilang kan memang proses aktualisasi diri itu bukan kayak bikin-bikin gitu ya, tapi bukain selubungnya karena potensinya udah ada tapi ditutupi oleh selubung. Nah, dengan NS kita lebih clear selubungnya tuh lebih sering adalah meaning gitu. Meaning yang menutupi gitu, yang bikin kita ragu-ragu buat nyoba gitu ya, memulai gitu. Merasa kecil lalu nggak mulai-mulai gitu. Nah, selubung-selubung itu yang dalam proses aktualisasi diri dibuka. Makanya Michael Hall bilang ya sebenarnya proses mendampingi orang mengaktualisasikan diri itu proses coaching ya. Karena bantu dia buka selubung-selubungnya itu supaya potensi aslinya keluar gitu. Karena udah ada sebenarnya gitu. Itulah di APG. Di APG membuka selubung yang ada dengan 14 pattern itu. Yes. Asik. Ini ada Bunda Nefri di chat. Asik, udah bisa nulis. Pertama, makasih Coach Teddy, semakin mendengar tentang manusia makin menarik untukku. Oke, Bun, sip. Ini kayak lagi bacain itu ya, komen di radio terus kita ada pesan-pesan dari Bunda Nefri. Membicarakan manusia, membicarakan diri sendiri. Iya betul. Itu paling seru ya karena nggak ada batasnya ya. Ya, tapi yang menarik banyak orang membicarakan manusia bukan tentang dirinya, tapi tentang diri mereka. Itu yang menariknya kan. Iya. Jadi
Nah, bahasanya ya. itu memang uniknya gini sih. Manusia tuh makhluk yang unik ya. Karena dia itu bisa ngambil jarak dari dia kan hidup di dunia, ya, jadi dia bagian dari dunia. Tapi bedanya dia bisa ngambil jarak dari dirinya dan dunia sehingga dia bisa meneliti ya. Kan harus disosiasi kan. Buat melihat kan kita mesti disosiasi. Nah, cuman pas disosiasi itu kan berarti kan kita nggak bisa ngomongin pengalaman kita, pasti kita mengalami pengamatan kita kan. Nah, kadang-kadang ada yang kelamaan di luar ya, padahal sebenarnya dia tuh tetap di dalam ya. Dia tuh tetap manusia yang bagian dari dunia itu. Jadi kasihkan ngomongin sebagai pengamat, padahal sebenarnya dia tuh masih di dalam gitu dia harusnya. Atau sebaliknya, Mas. Ya, disosiasi itu kan semacam kita step back. Sebenarnya kita mengamati diri kita lebih utama. Kan kemampuan mengamati diri kita juga disasosiasi. Iya. Ya, jadi kembali tetap diri. Kalau bicara others itu menurut saya ya itu impact-nya aja. Semua diri. Ya kan? Kita amal ibadah sendiri. Masuk surga, neraka kan sendiri. Dikubur sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya hidupnya sendiri, sepi. Jadi loneliness itulah yang sebenarnya ditakuti manusia. Kesendirian. Saya sekarang di DC kan merasa kesendirian. Karena jauh dari komunitas. Yang saya punya selama sepanjang hidup kemarin ya. Tiba-tiba di sini berdiri. Ini Idul Adha sepi sendiri. Kagak ada ketupat, kagak ada kambing. Yang ada tupai banyak di depan kan. Pindah aja ke Colorado. Ketemu Pak Michael Hall. Michael Hall di Grand Junction. Jauh. Jauh ya. Lagi plan mau ke 4 hari 4 malam naik jalan darat. Jauh ya. Jauh sampai ke California sih. Sampai California tuh 5 hari. Wow. Tapi saya akan tembus itu, insya Allah. Semangat Pak Riko. Bicara tadi kemampuan manusia tadi, bicara step back, kemudian diasosiasi, sebenarnya utamanya untuk diri. Hanya kita kadang-kadang kan lebih cenderung, lebih suka kan melihat orang lain daripada melihat diri. Padahal kesadaran diri itu kan, dia semua bukunya MH bicara selalu self awareness. Itu kata kunci. Pak Harto itu sudah menyampaikan, saya suka sekali itu. Eling dan waspodo. Kan pada diri. Eling nggak lo? Sadar nggak lo? Apa diri lo? Setelah eling baru waspodo. Ya, kalau MH kan garis kewarasan. Kalau lo melewati, jadi waspada. Sebenarnya Pak Harto udah belajar MH, udah belajar semantik juga dengan gaya primbon Jawanya kan. Ya. Oke, mau lanjut atau ini? Masih ada waktu ya? Lanjut dulu ya. Yuk. Oke. Ini kan masih overview sebenarnya yang kita baca tadi, cepat aja ya. Tadi baru sampai nomor 4 ya. Oke, nomor 5 ya. Kita coba baca sama-sama ya. Our development depends upon stepping up to recognizing and using our choice points. Ya. Jadi pengembangan kita itu bergantung kepada kemauan kita buat step up ya. Jadi masuk dan ngambil keputusan gitu ya. Tadi karena nomor 4-nya kan soal responsibility kan. Kemudian ngambil decision ya, ngambil keputusan. Jadi menyadari oke, saya punya tanggung jawab. Kemudian saya ambil keputusan. Itu WFO nomor 17 kalau nggak salah ya. Ya kan decision. Nomor 6 ya. Because we are driven by needs, our development occurs through adequate gratification of both deficiency and being needs. Nah, yang khas dari Maslow ya, ini bahasan kita sebelum-sebelumnya bahwa dia itu memandang aktualisasi diri itu needs ya, kebutuhan. Jadi bukan mau nggak mau ya, tapi emang butuh gitu ya. Nah, kebutuhan manusia ada 2 tapi ya, defisiensi sama being. Yang aktualisasi itu nantinya ada di being. Tapi nggak bisa lompat ya. Si defisiensi itu kebutuhan yang dasar ya, fisiologis, rasa aman itu tetap harus dipenuhi dulu sebagai fondasi. Kalau gambarnya yang saya kasih kemarin yang agak baru ya, murid intelektualnya Maslow namanya Scott Barry Kaufman, dia ngusulin bukan piramida, dia ngusulin kapal layar. Kapal layar itu kebutuhan defisiensi, kebutuhan dasarnya itu seperti
kapal yang nggak bocor, bisa ngambang. Nah, itu penting ya, kapalnya bisa ngambang dulu. Nanti si being itu nanti adalah si layarnya, ya purpose gitu ya. Nah, itu supaya bisa pergi ke tempat. Tapi ya si kapalnya ngambang itu ya nggak boleh bolong. Kalau bolong ya dia tenggelam gitu. Nah jadi Pak Masro tuh punya pandangan bahwa ini needs. Nah ini menarik ya. Saya agak setujunya adalah saya sering ketemu orang-orang yang mungkin secara usia udah agak melewati fase di mana dia harusnya mengembangkan diri di tahapan tertentu, tapi lewat tuh. Ya usianya udah lewat, misalnya umurnya 40 ke atas, tapi agak mandek gitu ya, dari berbagai hal lah, entah karir, entah keluarga, entah apa, mandek. Itu seringkali kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang mohon maaf agak ganggu ya. Banyak aja gitu keanehannya gitu. Ada tuh. Ya entah cara dia interaksi, cara kalau dia jadi leader ya kelakuannya mungkin zaman sekarang orang bilang toksik gitu ya. Ini saya ketemu udah cukup banyak nih gitu. Nah, dugaan saya, jadi ada titik di pertumbuhan hidupnya tuh yang enggak dilanjutin ya. Jadi udah ngerasa cukup atau mungkin kepentok lalu nggak nemu mentor, nggak nemu coach gitu ya. Udahlah gitu, akhirnya nggak dilanjutin. Nah, padahal kebutuhan itu terus ada. Gitu. Jadi dia akan menghantui terus ya sampai ke titik yang atas gitu. Nah, nomor 7, the height of self actualization is moving into the realm of being and the being needs. Jadi seberapa tinggi ya aktualisasi diri kita itu adalah ya sebuah usaha untuk menjadi ya. Menjadi being, menjadi. Nah, nanti kan being itu kan sering dilawankan dengan having ya. Jadi saya itu punya kekayaan atau menjadi orang yang kaya itu dibedakannya. Menjadi itu berarti sayanya yang punya kualitas. Kalau memiliki itu berarti ya itu ada di luar diri saya. Nah, si aktualisasi diri itu adalah sebuah proses untuk selalu menuju ke arah menjadi gitu. Saya itu jadi orang tua karena punya anak, atau memang secara kualitas saya sudah mengembangkan kualitas keorangtuaan gitu. Even misalnya saya sedang tidak punya anak gitu ya. Nah, ini kan tetap bisa sebenarnya. Itu misalnya seperti itu. Saya itu jadi guru karena saya ada murid atau memang saya mengembangkan kemenjadian saya dengan kualitas-kualitas seorang guru misalnya begitu. Nah, nomor 8, we accelerate our development via rich relationship with and through others. Nah, ini poin tadi Pak Riko ya. Orang lain itu sebagai impact. Jadi kita bisa mengakselerasi pengembangan kita lewat hubungan-hubungan yang kaya ya. Mungkin salah satunya hubungan dengan seorang meta coach ya. Ya, yang skillful itu hubungan yang kaya, karena kalau orang skillful ya dalam meta coaching gitu, dalam coaching secara umum itu kan obrolannya jadi berkualitas ya. Nah, dalam waktu setengah jam ya, standarnya meta coach kan 25 menit ya. 25 menit itu tujuannya jelas ya, lalu dikulik-kulik meta question sama questioningnya gitu, sehingga hubungannya kaya. Tapi ya tentu saja bukan cuma itu. Poinnya adalah kita bisa mengakselerasi kalau kita punya hubungan yang kaya. Saya kok mencurigai ini ada nuansa kalau di NLP kan intinya modeling ya. Jadi bagusnya sih kita bisa aktualisasi diri lebih mudah atau lebih cepat kalau kita cari model-model gitu. Cari model-model yang kita rasa kita bisa belajar dari mereka gitu. Yang ke-9, we self-actualize through existential awareness and anxiety. Nah, ini agak tricky, coba kita pahami sama-sama ya. Kita mengaktualisasikan diri melalui kesadaran eksistensial. Itu apa ya, semacam kesadaran tentang keberadaan kita ya sebagai manusia gitu, eksistensial kita, dan kecemasan. Jadi proses mengaktualisasikan itu bukan proses yang nyaman ya. Makanya ada artikelnya MH udah agak lama di Neurons itu, di WFO nomor 16 ya, apakah selaras gitu ya.
Ya jawabannya tuh nggak mesti nyaman, oke selaras gitu. Kata Meha, nggak mesti, karena kalau goal kita cukup challenging, kemungkinan kita tuh sebenarnya nggak nyaman juga ya, gelisah juga, nyampe nggak ya, bisa nggak ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, sesuatu yang selaras tuh belum tentu nyaman, karena namanya juga goal yang challenging kan, kita harus menumbuhkan diri kan, berarti kan pasti tidak nyaman. Jadi prosesnya ada kesadaran tapi juga kecemasan gitu ya, kecemasan eksistensial gitu. Nomor 10 mungkin kita stop di sini karena Pak Riko mungkin ntar lagi mau jadi khotib sholat Idul Adha ya, saya khawatirnya terlambat nanti. Dengar suara istriku. Saya mau nimbrung ini sebelum jalan nih. Tadi yang nomor apa? Yang driven by needs gitu ya. Nomor jadi saya termasuk 6 ya. ini kan needs ya, kalau dari siapa? Dari Maslow ya. Kalau saya kan psikoanalisa kan melihatnya juga dari kacamata lain ya, dari mazhab psikologi yang ada sekian mazhab. Karena ada hal yang sangat mendasar, saya ingat banget waktu belajar di psikologi itu adalah insting seks dan insting mati, agresif. Jadi manusia itu selalu ingin memenuhi kedua hal tersebut. Di Maslow juga, di Freud juga jelas itu, yang paling psikoanalis itu ada tahapan fase perkembangan anak, di mana itu perlu lewat. Dan saya mengamati itu di lingkungan keluarga saya sendiri ya. Kan ada fase oral yang pertama, antara 0 sampai 1,5 tahun. Orang mulai bayi segala macam, itu kan juga perlu lewat. Karena kalau enggak, sampai sekian umur sekian juga masih aja ada orang yang masih ngedot. Gitu ya. Yang kedua adalah tahap anal. Anal itu kan dari sekitar 1,5 sampai 3,5. Bahwa pleasure itu adanya di dekat anal. Makanya ada, kalau di sini kan ada training toilet ya. Jadi anak-anak itu dia ada di menghadapi training. Karena pada saat dia akan membuang air, dia kan ada kecemasan. Jadi dia perlu lewatin situ. Saya perhatikan di cucu saya juga sama. Pada saat dia ingin pup atau itu, dia cemas gitu ya. Dia perlu itu antara 1,5 sampai 3,5 tahun. Kemudian tahap palik. Ya, tahap palik juga sama dari 3 sampai 5 tahun. Dia juga udah mulai lihat nih, wah saya punya genital nih, apa segala macam. Kemudian ada tahap laten. Ada 5 tahap dia. Tahap laten itu dia baru belajar. Oh sekarang saya sudah kenal semua diri saya mulai belajar. Sampai terakhir ada tahap genital, di mana dia tahu bahwa kebutuhan seksual saya untuk menikah dan segala macam itu perlu ada. Makanya di Islam itu kan sunnah sifatnya kalau kita menikah. Ya sunnah sifatnya kita menikah. Artinya apa? Itu kan juga untuk melewati fase genital yang ada di dalam psikoanalis. Itu jadi benar ya apa yang tadi disampaikan oleh Coach tadi, bahwa ya kita memang di-driven dengan adanya needs. Karena kalau nggak ada needs, orang nggak ada motivasi. Iya, betul. Ya. Jadi itulah motif-motif yang membuat kita ada hal yang demikian, sehingga kita mampu mengaktualisasi potensi kita. Nah kalau kita nggak lewatin itu, kita nggak tahu potensi. Kita punya alat kelamin kok. Kita punya potensi untuk berkembang biak, ya kan? Dan sama kan, di Kristen juga sama kan, berkembang biak lah, baptis kan, semua sama lah berkembang biak. Artinya itu dari seksual, dari tahap genital tadi. Itu saya lihat sih. Jadi aktualisasi terhadap apa yang ada di psikoanalis, orang humanis lebih katanya nggak pas ya, lebih beradab lah. Cara membawakannya, mengaktualisasi manusia itu lebih beradab dibandingkan bahasa yang sangat fisik ya. Ya, karena psikoanalisa kan subjek penelitiannya memang klien-klien klinis ya. Itu kan pelopor penelitian tentang ketidaksadaran ya. Pada awal mulanya kan memang Freud ketemunya begitu ya. Dia belum ketemu mentor kayak Ruth Benedict tadi gitu kan. Dia ketemunya emang pasien begitu, lalu dia coba simpulkan ya. Tapi saya jadi kepikir ya Pak Riko, bagus juga tadi itu ya. Misalnya kita punya potensi di tubuh ya, kebertubuhan kita itu adalah kita punya seksualitas gitu. Nah itu kan ada sebagian orang yang hanya mengoptimalkan itu untuk yang kebertubuhan lagi ya, kenikmatan ragawi gitu. Tapi tadi itu yang Pak Riko sebutkan, ini sebenarnya kan potensinya adalah untuk berkembang biak, melahirkan keturunan. Nah itu menarik bahwa kalau dipelajari ya,
bahkan dari dulu ya suku-suku pedalaman gitu, itu tidak memperlakukan kegiatan seksual itu sesuatu yang main-main ya. Itu sebuah ritual yang agung gitu. Jadi nggak main-main kayak manusia zaman sekarang yang sambil nonton atau apa gitu. Karena memang itu digunakan untuk tadi mengasih keturunan gitu. Jadi itu sesuatu yang agung, sesuatu yang sakral gitu ya. Sesuatu yang dia tidak sekedar pengen lalu dilakukan gitu. Jadi ada yang seperti itu. Oh ya, ya karena tadi tuh dia melihat melampaui apa yang tampak fisiknya. Makan kan gitu juga ya, kita punya kebutuhan makan. Iya. Ya bisa dipenuhi sekedar makan ya, diisi makanan yang banyak ya, tapi bisa dimaknai lebih ya, lebih mendalam, ditransendenkan ya, makan sebagai apa atau memakan buat apa gitu. Makanya ada threshold, Mas. Kita bicara di neurosemantik kan selalu ada threshold. Ya, sama di APG jelas tuh ada thresholdnya kan, kita melewati batas kewarasan kalau kita terlalu banyak peduli. Jadi di pleasure juga ada thresholdnya, karena pleasure yang terlalu banyak jadi pain. Di agama juga ada pleasure-nya. Ya. Karena sebelum lapar berhentilah sebelum kenyang, itu kan threshold. Karena kalau nggak ada threshold, ya orang akhirnya banyak mengaktualisasi diri. Jadi meaningnya kebablasan. Iya. Misalnya, kalau tadi bicara genital lah tadi. Oh kan saya bisa dong. Semua orang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan seks saya. Nah itu kan ada thresholdnya. Iya. Jadi aktualisasi diri menurut saya tetap akhirnya bukan hanya meaning, tapi juga ada batas-batasannya. Nah itu ekologi kalau di NLP sebenarnya kan ekologi kan begitu ya. Iya. Hanya ekologis apa enggak kan pertanyaannya gitu. Cuman ekologi memang belum banyak dieksplorasi. Menurut saya satu istilah yang agak belum banyak dieksplorasi ya, definisi dan bentuknya apa tuh ekologi. Tapi ya kita tadi ya threshold itu kan mengandaikan adanya tadi ekologi. Dari agama ya ada threshold. 10 firman Tuhan kan juga sama. Iya. Engkau membunuh. Kan kita bisa bunuh orang. Aktualisasi kan mengekspresikan saya agresif loh. Bisa dong membunuh, tapi jangan membunuh, itu kan threshold. Jangan menginginkan barang milik kepunyaan orang lain, kan sama. Jadi semua ada threshold. Jadi ilmu pengetahuan semua apa sih peruntukannya? Akhirnya kan kebermanfaat bagi orang banyak, yaitu aktualisasi. Cuman tekniknya yang bermacam-macam. Bikin ribet, ada segala macam. Sebenarnya sederhana. Ya. Apa sih manfaatnya lu ada? Apa sih manfaatnya lu nikah? Apa sih manfaatnya lu? Simple thing. Nah, ini sama nih, istri saya udah bilang, ayo kita berangkat. Apa sih manfaatnya pun jadi suami? Harus ngantri saya nanti di mobil ya, mau sewa tip karena masjidnya jauh di sini, bisa 30. Ada thresholdnya soalnya kalau dilewatin ya udah selesai salat itu gitu ya. Ada thresholdnya. Batasannya. Ya mari ya, selamat sholat Pak Riko. Bu Dele, salam kenal Bu Dele. Budel apa Budele panggilannya Bu Dele? Dele. Oh iya Dele. Oke, tadi pengguna Zoom ya Bu Dele. Oke. Iya, tadi saya lagi sudah teridentifikasi. Bu Dele ini apa yang apa baru juga yang Maret kemarin atau sudah lebih lama? Enggak, Bu Dele baru. Juga ya. Wah, salam kenal kalau gitu. Semangat nih Bu Dele. Yes, mantap. Ini Bu Wiwi angkat tangan, silakan Bu Wiwi. Monggo Bu Wiwi. Pak Teddy mau tanya soal aktualisasi diri tadi poin keberapa ya? Maksud saya gini, bisakah terjadi orang saking aktualisasi dirinya dia menjadi tidak ekological begitu, menabrak kepentingan orang lain jadinya? Oh, ya itu tadi mungkin yang sempat kita singgung waktu Bu Lia tanya ya. Karena istilah aktualisasi diri kok di zaman sekarang ya dimaknai serampangan gitu ya. Kan aku mau aktualisasi diri ya, misalnya gitu ya. Sehingga bukan, padahal kalau dibaca deskripsinya Pak Maslow nggak begitu. Jadi orang yang self actualize itu yang tadi Pak Riko sempat singgung ya, dia justru mengerti ya bahwa di dalam kehidupan itu ada batas gitu ya. Tapi justru batas itu menandakan bahwa kita punya
punya potensi gitu kan. Supaya saya tuh tahu tubuh saya ada batasnya dan saya pengen pekerjaan saya selesai dengan optimal. Sekarang malam ini saya capek banget, jadi saya istirahat supaya nggak bablas jadi sakit nih. Jadi besok saya tetap bisa kerja. Itu kan apa ya, wisdom ya, kebijaksanaan ya. Bukan terus belajar NLP lalu wah tenang semuanya ada di pikiran. Saya akan terus menggunakan circle of excellence supaya saya bisa lembur malam ini dan tidak tidur. Nggak gitu juga ya kan. Justru saya pengen mengaktualkan potensi saya sehingga wah ini tubuh saya sudah tadi ya ada deficiency needs yang harus saya penuhi nih. Tubuh saya butuh istirahat. Nah, saya istirahat dulu. Nah, besok saya lanjutin lagi. Jadi justru ada di situ. Justru dia paham batas ya, paham batas. Nah, yang menabrak tadi tuh, yang mungkin ya tadi sempat kita singgung soal misalnya potensi seksualitas gitu ya. Kan tadi itu potensinya bagus buat apa? Berketurunan, menghasilkan turunan yang baik gitu kan. Ya. Karena kalau potensi seksualitas itu digunakan serampangan, lalu melahirkan keluarga yang secara ketahanan tidak baik gitu ya, lalu anak-anak yang tidak terurus, tanda kutip ya, manusia itu akhirnya harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kan kita sebenarnya nyumbang 1, 2, 3 anak yang tidak terdidik buat mengganggu masyarakat itu kan bahaya kan. Ya. Jadi kan sebenarnya makanya tadi sempat kita singgung bahwa sebenarnya itu sesuatu yang di banyak masyarakat kuno bahkan itu sakral ya. Karena kita kudu betul-betul siap ya. Nah, jadi kan artinya justru paham batas tadi ya. Tidak justru tidak serampangan sebenarnya Bu. Meskipun katanya tadi self itu ya seolah-olah memang aku ya, padahal sebenarnya justru orang yang di tahapan itu dia bisa melihat diri dan bisa melihat impact-nya ke orang lain gitu. Oke, thank you. Ya. Nah, Bu Dele silakan. Ya, monggo Bu Dele. Ya, terima kasih Kak Mimi. Pak Teddy tadi saya dengar kalau di mana di Barat ya, psikologi Barat tuh berbeda dengan psikologi Timur gitu. Barangkali bisa cerita sedikit psikologi Timur tuh seperti bagaimana ya? Sebenarnya Timur Barat tuh agak susah juga dipisahkan sekarang ya. Tapi mungkin kalau mau gampangnya begini, Barat ini. Kalau saya bilang psikologi, bapak psikologi yang tadi sebutin Pak Riko tuh ya Sigmund Freud itu ya. Tapi ya itu bilang bapak psikologi Barat karena dia itu titik pijak pertama ilmu psikologi yang kita kenal nih. Ada fakultas psikologi sekarang ini. Itu kalau dirunut ke belakang itu berdirinya ya sejak eranya si Freud tadi. Kok bisa? Kan tadinya dia dokter kan, dokter saraf dia. Nah, dia adalah orang yang pertama kali membuka penelitian tentang orang yang dulu dianggap gila ya, itu bukan karena fisiknya loh, tapi karena pikirannya dan ada sesuatu di ketidaksadarannya. Nah itu dia tuh yang mempelopori itu di Barat ya, di Barat berarti di Eropa dia kan orang Jerman kan, orang Austria masuk kerajaan Jerman. Nah sejak itu psikologi sampai sekarang kan meyakini itu ya, ada pikiran, ketidaksadaran dan segala macam gitu ya. Nah, sampai sekarang tuh diyakini itu. Tapi sebenarnya kalau di Timur dalam artian misalnya kita bahas yang saya tahu lah misalnya ya, di Islam itu ada kajian psikologi, tapi namanya bukan psikologi karena zaman dulu belum ada bidang psikologi itu. Tapi kajian ilmu jiwa ya, kalau di psike dan logos itu kan ilmu jiwa itu ya zaman dulu misalnya Avicenna atau Ibnu Sina, Al-Ghazali itu ya sudah membahas soal manusia punya namanya kolbu ya. Kolbu itu hati, tapi bukan hati liver ya. Dan juga bukan hati heart dalam arti jantung fisik ya, tetapi hati yang metafisik gitu. Nah, disitulah dia mengendalikan diri kita gitu kan. Tapi dia bisa dikendalikan dengan akal, kognisi gitu ya. Istilahnya beda, tapi kajian itu sudah ada di Timur masa itu. Nah, kalau dicoba dipahami perbedaannya biasanya begini. Psikologi Barat sampai sekarang udah mulai tapi masih belum terlalu kuat. Psikologi Barat sampai sekarang itu kan
ilmiahnya adalah maunya neliti yang kelihatan, yang bisa diukur, yang empiris gitu. Jadi kalau kita ngomongin kolbu agak susah, jadi nggak usah diomong-ngomongin lah gitu ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu nanti makanya di Asia ya, Asia Tenggara ini lahir nanti gerakan sekarang makin masif namanya psikologi. Kalau di Muslim namanya psikologi Islam. Awal mulanya itu orang namanya Profesor Marik Badri, belum lama meninggal ini. Usianya tua sekali. Dia orang Sudan, turunan Sudan, mengajar di Malaysia. Dia nulis buku judulnya The Dilemma of Muslim Psychologists. Jadi psikolog Muslim tuh ada dilema. Di agamanya diajari soal tadi, ada hati, ada akal, tapi di ilmu psikologinya nggak dibahas-bahas gitu. Ini gimana nih? Nah, lalu kemudian muncul tuh, kayaknya sebenarnya boleh-boleh aja loh psikologi itu bahas kayak tadi ya, bahas akal, bahas hati, bahas jiwa gitu. Kenapa nggak boleh gitu? Kenapa harus yang kelihatan aja? Dan banyak hal yang kayak tadi ya kita bahas fisika kuantum ya. Fisika kuantumnya Einstein itu ternyata tidak seempirik itu ya. Ternyata teorinya Einstein itu tidak pernah bisa dibuktikan teorinya, hanya bisa dibuktikan prediksinya. Itu menarik tuh kalau di fisika ya. Einstein itu nggak pernah bisa dibuktikan teorinya, tapi bisa dibuktikan prediksinya. Gitu. Nah, kenapa di psikologi nggak bisa? Nah, psikologi Timur lebih mengeksplorasi lah kayak tadi psikologi Buddha, Islam, kemudian Hindu ya. Ya membahas itu manusia tuh ada jiwa ya, bahkan dia terkait dengan alam gitu ya. Nah, tapi memang ya baru belakangan ini tuh masuk atau pelan-pelan diterima ke kampus-kampus, makanya mindfulness itu kan asal muasalnya ya dari yoga, dari Buddhisme Zen, mulai masuk ke kampus-kampus. Itu pengaruh psikologi Timur gitu. Barat itu baru tercerahkan dengan mindfulness tadi ketika mereka kedatangan ya ahli-ahli Timur ke Barat ya, mulai dari para yogi atau Zen atau Sufi ya, datang ke Barat, terus mereka takjub kok ada orang bisa setenang itu ya. Kok ada orang bisa setenang itu, ada orang bisa sedalam itu. Lalu kemudian mulai meneliti ya, kemudian akhirnya ya di Inggrisin lah pakai mindfulness begitu, terus mulai masuk kampus gitu. Sekarang ya di kampus sudah biasa kita dengar penelitian soal mindfulness. Nah, makanya buat saya psikologi itu belakangan jadi agak boring ya. Kenapa? Karena bahasan psikologi Barat itu sesuatu yang di Timur kita udah biasa gitu. Ya contoh nih, kalau Bapak Ibu cari buku ada The How of Happiness ya. Itu yang nulis adalah seorang PhD namanya Sonia Lubomirsky. Dia PhD mengumpulkan 50 penelitian empirik tentang kebahagiaan. Wah, gitu kan. Wah, ini evidence based. Nomor 1 apa? Bersyukur, gratitude. Kata kita orang Timur, ya elah, gimana tahu dari dulu gitu kan. Gitu kan. Nah, kita kan senangnya dengan NLP gitu yang kita nggak tahu ya. Oh, pikiran ada strukturnya gitu ya, ada VA, KOG gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh ya kan, kita nggak tahu. Jadi kita senang dengan hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau yang diajarinnya bersyukur, bersabar, ikhlas, ya ampun lah. Gitu. Kira-kira gitu, Bu. Kalau apa sih? Kalau saya pelajari gitu ya. Jiwa gitu ya, jiwa. Karena kan secara definisi nggak ada yang pasti dapat gitu ya. Nggak ada yang tepat dapat gitu. Nah, lalu saya pelajari dari bidang saya nih. Saya dokter objin. Jadi saya pelajari dari penciptaannya manusia itu gimana gitu ya. Nah, jadi kan mula-mula kan dibuat, kalau manusia tuh mula-mula diciptakannya dari fisiknya dulu. Jadi pertemuan sel telur dengan ovum dengan sel sperma. Nah, sampai pada
taraf mudigoh, Ya mudukoh ya. ya, Mudukoh. sampai pada taraf mudigoh. Mudigoh itu ada mata, ada telinga, ada saraf, ada saluran pencernaan, ada jantung, ada hepar, ada pankreas, ada tangan awal, pangkal tangan, pangkal kaki. Nah, pada tahap mudigo itu ditiupkan ruh. Nah, iya. Dia ditiupkan ruh. Nah, penyatuan ruh dengan fisik itu yang disebut dengan jiwa. Kalau dalam Quran kan seperti itu. Jadi dan di hadis ini disebutkan kalau misalnya rusak jiwanya, rusak seluruh tubuh. Kalau saya analisis ya, kalau misalnya matanya nggak bener, lihat-lihat yang nggak bener, rusak pikirannya, akhirnya ya rusak juga fisiknya. Betul. Terus makanannya nggak bener, kan bagian dari jadi si mudigoh itu dia kemudian menjadi kolbu. Nah, jadi kalau saya cari definisi nggak jelas, tapi kalau saya lihat alur penciptaannya ternyata kolbu itu sebenarnya mata, kayak akak ya, kita bisa lihat, telinga, terus pikiran, perasaan, jantung, saluran pencernaan, pangkal tangan, pangkal kaki. Kalau misalnya salah satu dari itu nggak benar, tangannya suka mencuri juga nggak benar, ya rusak juga seluruh tubuh. Itu logis banget sih. Kalau misalnya lihat penciptaan itu, itu bisa kepake lah, bisa logis gitu. Menariknya di situ, menarik banget. Gitu. Dan itu belum orang kan nggak jelas menerjemahkan kolbu gitu ya. Nah, tapi dari situ kayaknya kolbu ini deh, soalnya jelas banget teorinya. Iya, karena kajian-kajian itu kan baru belakangan ini ya diterima sebagai bidang kajian, Bu. Saya kuliah aja dulu ya, yang namanya kajian yang terkait religi itu dulu ada dosen saya itu ujian tutupnya hampir nggak lulus karena bahas itu. Jadi sekarang udah oke. Jadi kira-kira berarti berapa? 15 tahun ya. 15 tahun beliau itu hampir tidak lulus di ujian tertutup gara-gara ngambil tema itu. Tapi sekarang udah oke. Jadi emang baru nih, relatif baru. Meskipun sekian ratus tahun yang lalu ya itu biasa gitu. Yang tadi saya sebutkan ya, Avicenna, kemudian Al-Ghazali itu sudah membahas dengan istilah berbeda, dengan terminologi yang lain gitu. Tapi mereka terminologi lain, cuman kita belum tergambarkan kali ya. Betul. Karena kan ya ini kayak ini nih. Ini menarik nih. Kalau suka baca, kalau pengen eksplorasi ya. Ini ada buku judulnya saya baru di Irkom, namanya jadi terjemahannya Kesehatan Jiwa, tapi yang nulis nih Abu Zaid Al-Balkhi ini. Jadi dia dokter ya. Ya zaman dulu kan dokter itu nggak dibedain ya, dokter fisik apa psikis gitu. Iya. Kalau dibaca buku tipis ini, terus kita orang NLP nih, ini kita bilang, NLP udah ada dari dulu ya. Serius deh, baca buku ini deh. Jadi, cuman dia cuman menjabarkan dalam kalimat-kalimat gitu. Cuman kita, ini NLP udah ada dari dulu gitu ya dalam istilah itu. Ilmu kan begitu aja, berputar aja kan, berputar gitu. Ya sama kayak tadi, dulu di Timur itu senang dengan Barat yang sistematis, empiris. Lama-lama orang Barat gelisah, lalu cari yang mendalam gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau Timur itu lebih ke arah konsep-konsep ya, konsep. Kalau Barat itu kauniyahnya gitu ya, maksudnya. Timur itu begini, Barat itu kan ilmiah itu zaman dulu ya, di era modern itu kan senangnya mecah-mecah ya, definisinya dipecah-pecah gitu ya. Nah sampai titik jadi kecil banget, terus kemudian dia lepas dari konteks gitu. Nah Timur itu kan kebalikan, dia ngeliat whole gitu ya. Kalau kita belajar filsafat Timur itu manusia tuh nggak pernah menjadi aku ya, manusia selalu aku di dalam alam gitu misalnya. Jadi mau bongkar hutan buat ngeruk batu bara tuh mikir banget zaman dulu gitu.
Nah, kalau modern kan enggak kan. Oh, ini ada lahan sekian, dihitung-hitung biayanya sekian, oke bongkar. Nanti gampang lah, terus bongkar kita balikin lagi tanahnya. Nah, gitu. Semudah. Padahal kalau dipikir emang bisa gitu hutan dibalikin lagi gitu, secepat itu kan. Nah, kalau timur kan akan melihat ntar dulu ya. Apakah perlu kita gitu. Kalau kalau itu yang ini. Oke, mau kita lanjut? Oh, Bu Mimi mau komen. Ya, mau nanya sebenarnya. Tadi kan kalau dibilang self actualization itu adalah kebutuhan. Kemudian pertanyaan pertama dan ada soal mengenai kebutuhan, kemudian mengenai anxiety, kegelisahan gitu ya. Oh, yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagaimana kita nih tahu gitu loh bahwa kita tuh udah aktualisasi diri kah gitu kan, sudah atau apa karena dia satu proses yang terus menerus jadi nggak pernah ada ujungnya gitu ya. Tapi sebenarnya di tahapan manakah kita bisa bilang bahwa kita sudah aktualisasi diri gitu loh. Itu yang pertama. Karena kan nggak ada desainnya kan coach tadi ya. Kita kan mesti mencari sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Nggak tahu desainnya. Ada tapi nggak tahu ya. Dia andaikan ada cuman kita nggak dikasih tahu. Iya, kitanya nggak tahu kan gitu loh. Kita yang mencari gitu. Lalu yang kedua, tadi kalau dikaitkan dengan anxiety, apakah anxiety itu sebagai salah satu tanda bahwa ini kita ada potensi yang perlu kita aktualisasikan gitu? Karena kalau berkaca ke diri sendiri itu, ya ada kegelisahan itu gitu loh. Apa sih sebenarnya meaning dari hidupku nih apa sih gitu kan? Betul. Kegelisahan itulah yang, apakah itu tanda-tandanya bahwa ya ada potensi yang kita perlu aktualisasikan. Iya betul. Itu sih 2 pertanyaan itu coach. Kalau yang saya tangkap so far sih iya betul, yang kedua dulu yang gampang ya, maksudnya yang gampang jawab. Emang iya sih. Jadi kenyataan bahwa kita misalnya meminati sesuatu ya, menginginkan sesuatu itu sebuah indikator bahwa mungkin ada potensi yang bisa kita aktualkan di situ. Gitu. Saya kok misalnya Bu Dele puluhan tahun praktek gitu ya, tiba-tiba suatu hari baca buku kemudian saya tuh sebenarnya bisa ya ngumpulin pengalaman saya jadi buku, terus gelisah ya berapa hari itu kepikiran ya, tapi kan saya kayak nggak bisa nulis ya. Cuman sebenarnya catatan saya banyak ya. Kegelisahan itu sebenarnya adalah sebuah tanda gitu ya, kenapa enggak ya kan. Ya memang butuh nulis, butuh ngeluangin waktu ya, butuh baca catatan-catatan pengalaman dituangkan, mungkin butuh proses ya, dan mungkin butuh waktu lama, tetapi ya kegelisahan awal tadi sebagai sebuah tanda gitu. Jangan-jangan memang kita itu bisa punya area di situ ya. Di sisi lain soalnya kadang-kadang kita nggak minat ya. Contoh ya misalnya ya, saya punya kakak ipar seorang geofisis dan geologis ya. Saya kenal kakak ipar sudah lama dan saya ngobrol, saya nanya-nanya soal macam-macam kerjaan dia, tapi nggak pernah ada minat sedikit pun saya untuk mendalami bidang dia. Geologi, geofisik, nggak pernah ada kegelisahan saya untuk aku perlu belajar geologi, enggak gitu. Ya mungkin memang bukan itu ya potensi dan jalan saya gitu. Tapi begitu saya mempelajari ilmu lain gitu ya, yang ada kaitannya, kok aku jadi penasaran ya, siapa sih gitu ya. Yang termasuk mungkin di awal-awal dulu belajar NLP NS gitu. Nah itu mungkin sebuah pertanda ya, kegelisahan kita ada di situ. Ya tadi yang Pak Prof Malik Badri tadi begitu juga. Dia Muslim, dia belajar psikologi. Orang lain wajar-wajar aja, cuman ya itu kan psikologi, ini agama, udahlah ya, jalan masing-masing. Nah, tapi dia punya kegelisahan tuh. Masa iya sih gitu. Nah, rupa-rupanya ya itu menjadi jalan buat dia menemukan bidang kajian baru gitu kan. Kegelisahan itu gitu. Dan dia cukup fenomenal. Kalau yang pertama tadi ada batasannya enggak gitu Kak? Ya kalau so far yang dikatakan Maslow memang being-nya itu memang enggak ada titik akhirnya, kecuali tadi sudah selesai ya, manusia sudah tutup buku baru kita bisa bilang oh udah selesai ini. Tapi sepanjang masih dikasih umur, tadi yang nomor 1 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat lagi yang kalimat nomor 1 atau nomor 2 tadi ya.
sebenarnya pertanyaannya tuh bagaimana kita tahu bahwa kita sudah aktualisasi diri gitu, maksudnya at least sudah mulai mengaktualisasikan diri gitu. Kan satu proses yang terus menerus kan. Ya, kalau dugaan ya, kalau kita pakai tadi hierarkinya Maslow yang kata kuncinya ada di meaning tadi ya. Kan kebutuhan defisiensinya tetap ada ya, nggak bakal hilang. Tetapi kebutuhan itu sudah ada di dalam kendali kita gitu. Bisa gini, fisiologis ya, kita butuh makan, tapi makan itu sudah ada di dalam kendali kita, bukan kita yang dikendalikan makan gitu. Jadi bisa bilang misalnya, pengen makan ini nah, setelah makan cukup lah gitu. Lagi dong gitu. Enggak lah, cukup lah, next time. Nah, itu kan itu sudah di situ. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kasih sayang gitu kan. Nah, Pak Riko misalnya kan nikah, punya anak, punya cucu, ya cukup lah gitu kan. Ada yang nawarin nih, Pak Riko nikah lagi gimana ya kan. Terus katanya, Pak Riko, ngapain lah, banyak urusan lain kok. Nah, itu kan. Nah, dia bisa mengatakan cukup lah gitu. Nah, itu naik level lagi gitu kan. Terus kemudian cari uang, cari karir gitu ya, cari jabatan gitu. Ya wajar kan. Tapi di satu titik sebenarnya saya di posisi ini juga banyak bisa berbuat sih gitu ya. Nggak usah ngoyo, nggak usah sikut sana sini. Oke lah gitu ya. Kalau dikasih kesempatan oke, saya terima. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini pemahaman saya ya. Jadi di level-level itu, di level-level yang defisiensi itu kita ada di tahapan yang tetap butuh, tetapi meaning-nya tuh bisa kita kelola gitu, sehingga kita bisa naik level kan, butuh naik kan untuk keaktualisasi kan kita butuh pijakan tuh fisiologinya, cukupin naik ke ini, cukupin terus sampai ke. Nah di tahapan aktualisasi diri itu yang nggak ada cukupnya gitu. Ya kan misalnya tadi tuh saya bisa melayani orang karena melayani tadi. Saya puas juga, self-nya puas, tapi bukan puas demi saya semata, puas karena saya bisa melayani, dan melayaninya itu nggak bikin saya berhenti karena jadi pengen lagi gitu kan, jadi pengen lagi gitu. Nah itu mungkin ya, mungkin. Boleh ikut nimbrung nih Mas. Nah monggo. Jadi pertanyaannya tuh menarik dari Bu Mimi ya. Kalau saya melihat kan basic pertama jelas kita kan mengaktualisasi sebagai manusia yang sempurna. Nah tentu ilmu pengetahuan berjalan dan sebagainya, sehingga punya kemampuan manusia melakukan penelitian, sehingga dikumpulkanlah kategori-kategori yang disebut orang mencapai self actualization tuh melalui fase-fase yang katakan bicara Maslow loh, ada 4 atau 7 fase. Itu kan categorize. Nah, tapi kata kunci tadi benar yang disampaikan oleh Mas Teddy, ya kita tergantung dari meaning. Nah, yang menarik, apakah meaning kita perlu naik level apa enggak? Itu menarik, karena menurut saya meaning itu tergantung dari masing-masing yang mengkategoriskan meaning itu sendiri. Jadi meaning yang disebut kalau kita pakai skala sampai 10, meaning di skala 7, 7-nya saya sama 7-nya Mas Teddy sama 7-nya Bu Mimi bisa berbeda. Nggak bisa kita samakan. Tapi kalau kita pakai norma-norma tadi penelitian, norma-norma segala macam, bisa ada ukurannya, measurement-nya kan ada. Yang disebut kaya apa? Punya mobil mungkin lebih dari 3, punya rumah lebih dari sekian, punya uang sekian triliun. Apakah itu ukurannya? Ya kan? Untuk beberapa kategori orang bisa seperti itu, tapi untuk sebagian orang bisa berbeda. Jadi kembali aktualisasi diri ya kembali sampai seberapa jauh dia mendapatkan feedback. Feedback terdekat dari mana? Dari others kan. Apakah sudah menjadi ayah yang baik? Apakah sudah menjadi pasangan yang baik? Apakah sudah menjadi warga yang baik di lingkungan RT? Kita bicara aktualisasi tapi nggak tahu ketua RT-nya siapa namanya. Kita aktualisasi tapi nggak diajak RW kerja bakti nggak mau. Ya aktualisasinya buat siapa? Paling kan buat sekelompok. Mungkin dia aktif di gereja atau hanya di masjid atau aktif di komunitas A, komunitas B. Ya,
Apakah dia disebut sudah mengaktualisasi di kelompok komunitas MCF aja? Kalau saya ada di G-Coach, kalau saya ada di mana-mana, tapi saya nggak mungkin ikut di komunitas lain. Berarti kan saya tidak mengaktualisasikan diri saya di kalangan yang lain. Apa itu dikatakan saya belum mencapai aktualisasi? Kan enggak juga. Jadi menurut saya ya kembali ya ini sebuah ilmu pengetahuan, dan kembali ya mohon maaf ya Mas Edi ya, ujung-ujung kan semuanya bisnis. Kan konsultan apa sih yang dijual? Oh, ini direkam. Tapi poin menarik ya dari Pak Riko kalau saya amati gini, dan ini nyambung ke pertanyaan Bu Mimi juga. Pertanyaan soal apa sih batasan atau apa namanya ukuran, itu pertanyaan. Lalu tadi nyambung ke Bu Dele juga ya, pertanyaan era modern gitu ya, pertanyaan barat gitu ya. Nah, pertanyaan timur itu nggak peduli dengan batasan gitu, karena batasan itu kan kalau di kita namanya nominalisasi ya. Kita yang buat menjadi batasan gitu. Kita bikinin tadi ya Pak Riko bilang dibikin 6 ya, seolah-olah ada 6 ya. Ternyata belakangan Maslow bilang kayaknya setelah 6 ada 7 deh, ya kan gitu ya. Terus setelah 7 ada kayak mungkin pernah baca buku Seven Habits ya. Setelah terkenal banget ya, Stephen Covey-nya nulis The 8 Habits ya. Gitu. Setelah 7 ada 8 kayaknya. Jadi kan karena batasan ada 9 itu, Mas. Udah ada yang 9. Sekarang udah ada yang 9. Karena karena memang batasan itu kan nominalisasi ya, sesuatu yang kita andaikan ada, lalu kita bergerak di dalam batasan itu. Gitu. Jadi kalau makanya ya benar juga kalau dibilang batasannya mungkin sejauh kita mengetahui ya batasan yang kita tahu. Nah, jadi kalau tadi Freud taunya dia bergaulnya sama orang-orang yang kebanyakan klinis. Jadi manusia itu dalam batasan dia begitu. Begitu si Maslow ketemu orang yang lain, kok nggak terjelaskan ini ya. Nah, dia ketemu batasan yang beda. Saya kira mungkin gitu sih. Oke. Udah konsentrasi tapi salah Thank you, jalur. Coach Teddy. Ini tinggal 6 menit lagi. Saya mungkin usul kita baca cepat yang sisanya karena mungkin nextnya kita bahas mendalam ya. Boleh. Ini kan kita overview nih sebenarnya ya. Tadi kan kita baru sampai nomor 9 ya, 10 belum kita bahas. Kita bahas sampai 15. Habis itu kita cukupkan, nanti next kita mungkin coba baca satu-satu per dalamnya ya. Nah, 10 itu dibilang di sini self actualization process is inherently experiential in nature. Jadi ini proses yang experiential. Ini ya MH bikin trainingnya ya. Tapi sebenarnya kenyataannya ini dialami sambil kita menjalani kehidupan gitu ya. Nature-nya di situ ya. Training itu alat bantu buat ngerti ya secara konseptual, tapi ya kenyataannya kejadiannya nih di kehidupan kita gitu ya. Sama kayak saya kemarin bagus tuh katanya Simon Sinek ya. Dia bilang kalau Anda ke gym atau Anda olahraga, ya ngambil best practice saja deh ya, latihan-latihan yang udah dimaklumi oleh banyak orang buat bikin kita sehat. Misalnya tadinya kita nggak terlalu sehat, jalanin aja ya, nanti akan sehat kok ya. Cuman titik pertamanya tuh nggak ketahuan kapan ya. Jadi cuman bisa dikira-kira, 6 bulan lah ya, 6 bulan tuh saya jadi lebih fit ya, tapi titiknya itu nggak pernah jelas kapan, cuman bisa dikira-kira ya. By statistik bisa, tapi titik tepatnya kapan? Sampai kayak hujan ya, hujan itu titik tetesan pertama kita nggak tahu kapan ya. Cuman setelah lewat kita, kemarin kayaknya hujan kira-kira jam 10 ya, tapi titiknya kapan nggak ketahuan. Nah, ini juga begitu ya, titik aktualisasi itu ada experiential. Kedua, for self actualization we enjoy peak experience as reward along the way. Nah, ini menarik ya. Salah satu ciri-ciri aktualisasi diri adalah kita sering mengalami namanya pengalaman puncak, atau dalam istilah yang agak lebih baru, psikologi positif ya, almarhum namanya Mihai Csikszentmihalyi itu yang nulis buku Flow itu. Nah, dia nyebutnya sebagai flow ya. Nanti MH juga pakai istilah itu di buku yang lain. Flow gitu. Jadi kita akan sering mengalami larut ya, momen-momen larut. Jadi orang yang aktualisasi itu, mungkin kalau Bu Mimi tadi menjawab pertanyaan Bu Mimi, ya ciri-ciri kita ada di zona aktualisasi dari kita sering larut ya. Larut dalam aktivitas yang produktif gitu ya.
Soalnya kalau kita main game juga larut juga sih ya, yang berjam-jam gitu. Orang main judi juga larut Nonton juga ya. Netflix. Tapi kan ini bukan ya, yang dimaksud tuh larut ya. Mungkin kalau misalnya Bu Dele mungkin larut dalam penelitian gitu misalnya. Itu momen-momen larut itu khusyuk lah ya, momen khusyuk itu lebih sering, dan itu menjadi reward. Jadi rewardnya bukan lagi dapat bonus misalnya, itu reward juga, tetapi reward utamanya lebih ke pengalaman larut ya. Yang ke-12, sustain peak experience lead to and create peak performance. Jadi pengalaman-pengalaman puncak yang sering dialami nanti akan berujung kepada peak performance. Kita akhirnya punya titik keahlian tertentu ya. Biasanya katanya orang yang aktualisasi diri itu pasti punya keahlian tertentu yang oke ya, excellent lah. Itu kan spiritnya NLP ya, excellent. Jadi kalau dia jadi pengusaha ya excellent dalam apa yang dia lakukan gitu. Bagus, oke gitu. Kalau dia masak ya masaknya oke gitu ya. Itu karena apa? Karena dia sering mengalami pengalaman puncak larut. Mungkin kalau kita andaikan ya dia melatih skillnya secara mendalamnya. 13 also entails plateau ya, experience. Jadi ntar entails itu apa ya? Coba agak ragu, entails sebentar ya. Entails itu oke. Memerlukan. Jadi aktualisasi diri juga seringkali perlu pengalaman yang sifatnya apa ya? Jatuh gitu ya. Jatuh lalu bangkit gitu. Jatuh lalu bangkit. Jadi makanya tadi nggak mudah, pasti orang ngalamin kejatuhan cukup sering. Nomor 14, be self actualize via synergizing dikotomi. Makanya salah satu ciri khas aktualisasi diri adalah kita nggak lagi melihat sesuatu tuh dikotomi hitam dan putih ya. Hitam dan putih itu ada, tapi kita nggak cuma melihat dua hal itu ya. Ada yang melampaui tadi hitam dan putih. Tadi Pak Riko contohkan membunuh ya kan. Ya membunuh itu masih netral ya. Kalau kita lagi diserang orang membela diri jadi boleh ya. Tapi kalau kita membunuh karena marah jadi nggak boleh gitu ya. Kita ada dalam perang membela negara jadi oke. Kalau kita menyerang negara lain nah mungkin jadi nggak oke gitu ya. Artinya membunuh tidak bisa dilihat hitam dan putih gitu kan. Dikotomi di situ. Nah, yang terakhir bisa tulis best under good condition. Ini tanda kutip ya. Jadi memang ini agak abstrak ya. Tapi katanya Pak Maslow memang aktualisasi diri perlu terjadi di dalam situasi yang good, yang apa ya. Jadi kayak butuh semacam ekosistem lah. Ya, kayak mungkin bibit yang baik itu ya kejadiannya dia tumbuh kalau ada tanah yang baik, dikasih air, jadi semacam ada habitatnya. Nah, kita butuh punya habitat tadi gitu ya. Nah, kita butuh punya grup diskusi begini untuk mengaktualisasikan keinginan kita belajar ya, ilmu kita gitu. Kalau nggak ada temennya mungkin agak susah juga gitu kan. Kita bisa belajar meta coaching dan sampai lulus itu kan karena ada support system ya di MCF ya. Coba bayangin ya, kita belajar sama Michael Hall pulang di Indonesia tuh nggak ada MCF-nya yang mau nemenin latihan gitu ya, nggak ada yang mau ya. Tadi tuh kata Pak Riko semuanya maunya bisnis ya. Bu Mimi diajakin Bu Dele, Bu Mimi latihan yuk, saya mau di mentoring, bayar dong, nah, masa gitu ya. Itu kemungkinan nggak ada yang lulus karena, aduh Michael Hall-nya cuma 8 hari di sini ya kan. Nah, jadi butuh sebuah good condition ya sehingga teraktualisasi gitu. Nah, mungkin overview-nya begitu. Nanti kita coba baca karena dia ada penjelasan lebih detail ya setelahnya di sini nih. Jadi nomor 1 sampai 15 itu ada penjelasan lebih detailnya yang mungkin kita bisa deep dive lagi gitu. Begitu kira-kira. Ini ada Bu Nefri bilang iya belajar waras ya. Ya NSNLP memfasilitasi itu. Ya poin penting lah ya tadi yang disebutkan bahwa kita ngomongin diri tapi seringkali ngomongin orang gitu kan. Ya, itu yang saya pikir mungkin kita yang di sini ya perlu mengembangkan cara mengaplikasikan yang berbeda ya, yang ke diri dulu ya.
Kan kalau foundernya NLP ini kalau dilihat kehidupannya kan agak berantakan ya. Iya kan? Kita kalau mau ad hominem ya ngelihat orang itu kita jadi nggak pengen belajar loh. Kehidupannya Bandler gitu kan. Ngeliat badannya Bandler aja deh. Ya badannya, kalau MH kan badannya oke ya. Kalau Bandler lihat badannya dia kira ini apa bener orang ini ahli pengembangan diri gitu kan. Bandler sama Grinder kok yang saling sindir, saling apa gitu ya. Ini apa bener mereka ngajarin raport ya, passing leading gitu ya. Nah kan kita begitu kan. Ya, tapi ya balik lagi antara perilaku dan orang dan ilmu kan perlu dipisahkan gitu, sehingga ya mungkin kita perlu mengisi area itu ya, area apply to self ya. Saya sukanya dengan Emma kan area apply to self-nya coba diisi gitu, sehingga sebelum aplikasi keluar kita ngerasain di dalam gitu. Mungkin begitu. Oke. Terima kasih banyak nih Coach Teddy. Kita mau foto dulu bareng-bareng yuk. Oke, boleh yang memungkinkan ya. Silakan. Ya, silakan. Buka kamera. Ya. Oke. Kita foto dulu ya, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Kita kirimkan ke grup kita. Oke. Yes. Terima kasih Coach Teddy, terima kasih ya semua teman-teman. Sampai ketemu.